Pertanyaannya kalau gitu, kalau dicerminkan dengan kita, bangsa Indonesia nih, atau kita muslim yang tinggal di Indonesia, jangan-jangan penyakit orang-orang kafir Quraisy sama kita sama. Jadi kalau kita disuruh, dikatakan, Tuhan kamu siapa? Allah, jelas. Tapi apakah betul penyembahan kita hanya kepada Allah? Apakah betul kita juga menjadikan Allah sebagai ilah? Apakah betul kita menjadikan Allah sebagai sesembahan? Untuk lebih mengerti lagi, ada hadis yang lain. Hadis ini dari Adi bin Hatim. Adi bin Hatim pernah menemui Rasulullah. Lalu Adi cerita, saya menemui Rasulullah sementara di leher saya itu ada tergantung salib dari emas. Nah, jadi ada salib dari emas. Nah, ini kena dua nih. Yang pertama adalah salibnya. Yang kedua adalah emasnya. Karena laki-laki nggak pakai emas, gitu kan ya. Maka ketika dia pakai kalung emas, salib, sudah emas, salib lagi, sudah salib, emas lagi. Dan di dalam Islam bukan Isa, bukan Yesus yang disalib, tapi itu diserupakan dengan Yesus. Bukan Yesus yang dibunuh, tapi yang diserupakan dengan Yesus. Tapi intinya adalah dia pakai salib, sesuatu yang sudah jelas-jelas di dalam agama Islam tidak diakui bahwa Yesus itu dibunuh dan Yesus itu disalib, tapi Yesus atau Isa itu diangkat oleh Allah. Maka dia mengenakan itu di depan Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah langsung menegur Adi bin Hatim, Adi, campakkan itu kalungmu. Adi, lepas kalungnya, nggak boleh. Adi, campakkan itu kalungmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat At-Taubah ayat 31 kalau saya nggak salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Rasul membacakan ayat Allah, apakah kamu tidak melihat perilaku orang-orang sebelum kalian, yaitu adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Mereka menjadikan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka menjadikan pembesar-pembesar mereka. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka arbaba min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan lain, Rob-Rob yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendengarkan ini, Adi bin Hatim mengajukan sebuah protes. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat mereka menyembah kepada para rahib dan menyembah kepada para pembesar-pembesar mereka. Maka Rasulullah menjelaskan ayat ini langsung dari lisan beliau. Adi, yang dimaksud dengan menyembah pembesar-pembesar mereka dan menyembah rahib-rahib mereka adalah maksudnya ketika pembesar dan rahib itu mengatakan sesuatu yang halal, maka mereka menghalalkan itu. Dan ketika rahib-rahib mereka dan pembesar-pembesar mereka mengatakan ini sesuatu itu adalah haram, maka mereka mengharamkan itu. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai penyembahan adalah ketika orang itu bukan hanya mengakui bahwa itu adalah Tuhan, bukan hanya mengakui bahwa Allah itu Tuhan, bukan hanya mengakui bahwa manusia itu Tuhan, bukan hanya menuhankan manusia, bukan hanya menuhankan patung misalnya, bukan hanya syirik dalam bentuk-bentuk yang kita kenal, nyembah berhala dan seterusnya. Tapi yang dimaksud dengan penyembahan dalam hadis ini, kata Rasulullah, adalah ketika orang-orang manusia itu menentukan halal dan haram dan meninggalkan halal dan haram yang sudah Allah tentukan. Ini yang dimaksud. Maka yang dimaksud dengan menyembah adalah ketika kita mengikuti aturan-aturan perkara-perkara halal dan haram selain perkara Allah. Ustadz, kalau gitu kita nggak boleh ngikutin lampu merah dong, itu kan buatan manusia. Tenang, kita belum sampai ke sana. Nanti kita akan bahas sampai di sana. Yang dimana yang dimaksud dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Batasan-batasannya di mana? Boleh nggak manusia bikin aturan? Kita nanti akan sampai di sana. Yang jelas, ketika Adi bin Hatim pakai kalung salib ditegur Rasulullah dengan surat At-Taubah ayat 31. Kemudian setelah ditegur itu Adi bin Hatim protes, lalu kemudian mengatakan, saya tidak melihat mereka menyembah para pendeta, saya tidak melihat mereka menyembah para pembesar-pembesar mereka. Maka Rasulullah mengatakan, yang aku maksud sebagai penyembahan adalah ketika pendeta, ketika pembesar itu menentukan halal dan haram, lantas mereka mengikutinya.